Hiyo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap jangan lupa untuk berolahraga minimal sekali seminggu ya, agar badan tetap fit dan kita bisa terhindar dari wabah ini. Sudah diduga bahwasanya Big Mom tidak akan begitu saja kalah terkena kartu as yang dimiliki oleh dua supernova, yaitu Ki dan juga Lau. Pada chapter kali ini, Big Mom akan melakukan counter attack atas serangan kemarin, dan kali ini bisa jadi yang tersudut adalah mereka berdua. Apa sejatinya kekuatan besar yang akan diperlihatkan Big Mom kepada kita semua dengan status seorang kaisar lautan? Minggu ini kita dikejutkan lagi dengan isi One Piece chapter 1031 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya, Big Mom yang sudah berubah menjadi bentuk yang lebih besar dan mempertaruhkan 1 tahun harapan hidupnya. Dia akan segera memberi pelajaran kepada dua supernova ini. Begitu juga dengan lanjutan pertarungan dari Sanji dan juga Queen. Sanji kali ini mengeluarkan teknik Hell Memories dan bersiap untuk mengeksekusi Queen. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Judul yang kita dapatkan pada chapter 1031 ini berjudul Pejuang Saints. Pada chapter kali ini, kita tentunya mendapatkan color spread. Kita bisa melihat beberapa karakter dari kelompok mereka yang ada di nomor 2. Secara spesifik, mereka adalah wakil kapten. Terlihat di sana, Zoro dan Beppo muncul di depan. Kemudian, kita bisa melihat lagi wajah-wajah karakter berikut. Di antaranya adalah Marco, Killer, Katakuri, King, Ben Beckman, Silver Riley, Sabo, dan juga Sirio. Halaman pertama memperlihatkan pertarungan antara Kid, Lau, dan juga Big Mom lagi. Kali ini ada bawahan Kaido yang tidak percaya Big Mom diserang seperti itu. Di sana juga terlihat Lau dan juga Kid kelelahan dan terengah-engah. Ini sudah pasti efek samping dari pengeluaran awakening. Lau terlihat terkejut melihat kekuatan yang tanda petik dilemahkan dari Jiki-Jiki Nomi dan bagaimana dia bisa memberi daya magnet lainnya. Kemudian Lau bertanya pada Kid seberapa kuat gaya magnetnya. Namun Kid menjawab bahwa dia tidak akan mengungkapkan semua kartu asnya kepada Lau. Tiba-tiba sebuah balok baja keluar dari arena di mana Big Mom terkubur dan jatuh di atas bawahan dari Kaido. Big Mom pun bangkit dari reruntuhan dan sedang marah. Big Mom berkata, "Hidup atau Oshiruko." Big Mom menggunakan serangan yang disebut Soul Focus. Ini bertujuan untuk menarik keluar umur setiap bawahan Kaido di sekitarnya. Itu kemudian Big Mom memberikan umur itu ke semua potongan logam di tanah untuk mengubah mereka menjadi homies. Kemudian Big Mom mencabut 1 tahun dari umurnya sendiri dan memakainya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Di sana Big Mom dan homiesnya pun menjadi lebih besar dan mata Big Mom terlihat membara. Big Mom berkata, "Aku belum pernah merasakan sakit sebanyak ini selama berpuluh-puluh tahun. Aku akui kalian kuat." Big Mom berkata lagi, "Trafalgar Law, Yutas Kapten Kid, Mugiwara no Luffy. Sama seperti kalian, aku pasti datang untuk tahta ini. Ambillah jika bisa, Yonko itu tahta." Lau kemudian terlihat menjawabnya, "Tidak ada kesempatan untuk belajar sejarah jika tidak kalahkan monster ini terlebih dahulu." Kid menjawab, "Jangan menahan, kami akan menyeretnya turun dari tahtanya, tidak peduli apa yang dia perlukan." Sementara pertarungan mereka masih berlangsung, kita bisa melihat Yamato melanjutkan perjalanannya. Rute yang dilalui oleh Yamato ini penuh dengan musuh. Kemudian dia lebih suka pergi ke ruang bawah tanah melalui gua. Sekarang kita beralih ke gua yang dimana ada kamar di sana. Di sana terlihat X-Drake dan juga Scratchman Apo. Drake menyerang Apo tapi Apo menyerangnya juga. Drake memblokir serangan dari Apo. Drake mengatakan, "Aku akan menghabisimu untuk memenuhi janjiku pada topi jerami. Sangat mudah untuk mengetahui kemana arah seranganmu. Kau membutuhkan orang yang mendengar serangan kau untuk mengaktifkannya. Tetapi garis itulah yang menunjukkan di mana kau sekarang menyerang." Dan tiba-tiba Yamato menerobos masuk ke dalam ruangan dengan menghancurkan pintu. Yamato berkata, "Hah? Drake? Apo? Kenapa ada seseorang di sini dari topi Roppo?" Apo pun menjawab, "Yamato, sekarang dia musuh Kaido. Ini jelas kau tidak bisa menggunakan Drake." Yamato pun memberitahu Apo bahwa dia tidak punya waktu untuk mendengarkannya. Yang kemudian dia menyerang Drake yang menyuruhnya keluar dari jalannya. Drake pun menjelaskan bahwa dia ada di sisi yang sama dengan Yamato sekarang. Yamato pun merespon perkataan Drake itu dengan menjawab, "Maaf, tapi aku sedang terburu-buru. Onigashima dan ibu kota bunga dalam bahaya." Saat setelah itu, number yang bernama Fuga menghancurkan dinding dan mulai mengejar Yamato. Apo pun terlihat memerintahkan 2 number lainnya untuk menemaninya mengejar Yamato. Namun, Drake mengejar mereka. Panel pun terpotong dan sekarang kita ke lantai 2 di Kastil Onigashima. Di sana terlihat agen CP0 telah tiba di tempat Robin dan juga Brook.
Ming terlihat melawan mereka saat mereka bertanya Robin dan Brook untuk melarikan diri. Brook membawa Robin terbang dan melarikan diri. Robin menjelaskan bahwa agen yang memakai topeng dianggap istimewa bahkan di kalangan CP0. Kita pun bisa melihat bahwa kepala CP0 ini sedang melihat Robin dan juga Brook. Yang kemudian dia menggunakan sesuatu seperti Soru untuk mengejar mereka. Kemudian panel dipotong lagi dan sekarang kita ke Sanji, di mana posisi Sanji sekarang ada di rumah bordil Black Maria. Kita bisa melihat para wanita yang ada di sana berteriak marah pada Sanji. Beberapa dari mereka mengarahkan pedang dan juga tombaknya. Satu dari mereka memegang seorang gadis di lengannya yang terluka dan ketakutan. Wanita itu bertanya kepada Sanji, mengapa dia menyakitinya? Sanji pun bingung dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Para wanita itu pun mulai melemparkan barang-barang ke Sanji. Sanji pun makin bingung dan juga frustasi. Sanji berkata, tidak mungkin aku mengangkat tanganku ke seorang wanita. Saat Sanji mencoba mengingat apa yang terjadi, kita pun bisa melihat beberapa gambar saat saudara-saudaranya menyerang juru masak dari kepala Germa. Nah, terlihat juga Queen yang dalam bentuk dinosaurus sampai ke tempat Sanji berada. Saat itulah Sanji berhasil mengingat apa yang terjadi pada gadis ini. Sedikit kilas balik pun dimulai. Terlihat Sanji berlari pergi dan dia bertemu dengan seorang wanita di rumah bordil. Wanita ini berkata, "Maaf, aku bukan milik bawahan Kaido. Aku hanya seorang gadis geisha yang dibawa dari ibu kota bunga. Tolong maafkan aku." Namun tiba-tiba kita bisa melihat ekspresi Sanji yang berubah menjadi serius. Kemudian geisha itu pun berbaring di tanah dan juga terluka. Dan ketika geisha ini bangun, dia menatap Sanji dengan ketakutan. Kemudian kita beralih lagi ke masa sekarang, yang dimana Queen telah berubah menjadi bentuk hibrida. Dengan Sanji terlihat hancur secara mental karena gadis yang terluka tadi. Sanji berkata, "Luffy, kau lebih suka aku yang seperti apa? Aku sangat sungguh tidak berguna saat musuhku adalah seorang wanita. Atau kau bisa memilih aku sebagai prajurit sains berdarah dingin yang bisa menyakiti siapapun. Yang mana yang lebih berguna untuk Raja Bajak Laut?" Sanji pun terlihat mengeluarkan Red Suit miliknya. Sanji berkata, "Aku sudah muak." Queen menjawab, "Oh, inikah baju perang Germa?" Kemudian Sanji berkata lagi, "Akhirnya aku menjernihkan pikiranku. Aku tahu itu adalah Red Suit yang memicu kebangkitan dari tubuhku. Sains ini telah menjadi mungkin. Dan hal-hal ini pun tidak akan bisa diubah. Tapi aku tidak akan pernah menjadi seorang Germa." Sanji pun melempar Red Suit miliknya ke tanah dan menginjaknya dengan kakinya. Queen pun terlihat kaget melihat Sanji yang menyia-nyiakan kekuatan dari Red Suit. Sanji mengatakan, "Selamat tinggal Germa, selamat tinggal wanita di pemandian." Sanji menyalakan cerutu dan mengeluarkan denden mushi miliknya. Pere 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 pere. Panel pun terpotong dan sekarang kita keluar kastil Onigashima, di mana Zoro dan King terus bertarung. Terlihat denden musi Zoro mulai berdering. Zoro berkata, "Hah? Kenapa aku punya denden musi?" Kemudian Sanji menjawab, "Akulah yang memasukkannya dalam pakaianmu jika kau berkeliaran di suatu tempat." Zoro merespon, "Koki bodoh, jangan ganggu aku sekarang." Kita pun bisa melihat King yang berubah menjadi Zoanya dan menembak Zoro di udara. Sanji pun mulai berbicara dengan Zoro. "Aku punya satu permintaan untuk kau. Setelah ini, aku akan menang melawan orang dari bajak laut binatang buas." Lalu terlihat King yang menyerang Zoro dengan paruhnya. Namun Zoro menghentikannya dengan dua pedang miliknya. Sanji lagi-lagi berbicara. "Tapi jika setelah pertempuran pikiranku bukanlah sama seperti sebelumnya. Aku ingin kau membunuhku. Oke, aku akan melakukannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu adalah satu hal yang kunantikan setelah pertempuran ini. Jadi jangan berani-beraninya kau mati sampai saat itu." Sanji pun berkata, "Aku akan menunggumu." Dan kemudian telepon mesra dari kedua orang itu pun berakhir. Tiba-tiba Sanji menghilang di hadapan Queen. Queen berkata, "Dia telah menghilang. Apakah ini juga bagian dari Sains Germa?" Sanji pun terlihat muncul diselimuti api di depan Queen. Kemudian dia pun menendang Queen. Sanji berkata, "Hei, aku sudah terbakar. Jadi jangan beraninya kau menampakkan bahan bakar ke apiku lagi. Ini dia, Hell Memories." Dan terlihat Queen pun terbakar oleh api milik Sanji. Dan chapter 1031 pun akhirnya usai. Unik menarik sifat yang dimiliki oleh Sanji ini. Apakah dia mempunyai dua kepribadian? Ataukah berkat suitnya inilah dia bisa membangkitkan kekuatan Germa pada dirinya? Dan yang kemudian dia tidak membutuhkan suit itu lagi. Karena kekuatan suitnya mungkin juga terserap kepada dirinya. Maybe dia bisa saja menghilang dengan tidak menggunakan red suit miliknya.
Jadi apakah dia benar-benar akan kehilangan emosinya sama seperti halnya yang terjadi pada teman-temannya yang memang mereka semua melalui eksperimen gila yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Jika sampai ini memang benar-benar terjadi, dia akan menjadi sangat buruk karena dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak memukul seorang wanita. Jika emosinya ini hilang, maka Sanji akan menjadi orang yang temperamental dan menjadi tidak terkendali dan melakukan hal sadis seperti halnya saudara-saudaranya. Mungkin tekadnya yang bulat untuk menghormati seorang wanita dan juga mengingat memori terhadap ibunya akan menjadi pemicu emosinya tidak akan hilang. Walaupun dia terkena efek dari hal itu karena kekuatan Saints milik Germa. Perubahan ini terjadi mungkin pada saat dia akan berhadapan dengan Queen Nandi dan akan menyadarkan dirinya kemudian mendapatkan kekuatan Germa secara utuh tanpa harus mengorbankan emosinya. Oke, jadi sekian untuk pembahasan mengenai isi lengkap dari chapter 1031. Tentu banyak hal sekali yang ingin Tamagon bahas mengenai detail poin-poin yang ada pada chapter kali ini. Nah, untuk pembahasan mengenai poin pentingnya, nanti akan Tamagon bagi dalam video lain, karena nanti durasi videonya akan terlalu panjang untuk masuk ke dalam video ini. Untuk video mengenai poin penting pada chapter 1031, Tamagon akan rilis besok. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan poin-poin penting pada chapter 1031. Jadi, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini ya, dan mudah-mudahan video ini membuat kalian terhibur. Selamat beraktivitas kembali dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.